perkenalkan, nama saya Christine Siwi, mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado Fakultas Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Dukungan Keluarga dengan Keaktifan Lansia mengikuti Posyandu Lansia di Desa Manembo, Kecamatan Pasir Timur, Bulan Mongondo. Pendahuluan. Pertumbuhan penduduk lanjut usia lansia di dunia sangat cepat dibandingkan kelompok usia lainnya. Jumlah lansia di dunia pada tahun 2011 mencapai 500 juta orang dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar pada tahun 2025. Pada tahun 2025 jumlah lansia di Indonesia diperkirakan sebesar 4,4%. Pada tahun 2020 sampai tahun 2050, umur harapan hidup di Indonesia akan mencapai 70 tahun tertinggi setelah Amerika Serikat, India, dan Republik Rakyat Cina. Menurut WHO pada tahun 2013, proporsi dari populasi penduduk lansia yang berusia lebih dari 60 tahun adalah 13,4%. Dari total populasi dunia yang diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan peningkatan umur harapan hidup. Lansia yang aktif dalam kegiatan fisik maupun mental dapat dilihat dari usahanya untuk menghadiri dan mengikuti setiap kegiatan posyandu lansia. Data hasil wawancara yang diperoleh di Posyandu Manembo, Kecamatan Pasir Timur, dan Kabupaten Bulan Mongondo tahun 2022, jumlah usia lanjut di Desa Manembo sebanyak 155 orang. Rata-rata kunjungan posyandu lansia pada tahun 2022 berjumlah 61 orang per bulan dengan persentase 47,4%. Alasan lansia tidak ke posyandu berdasarkan hasil wawancara melalui kuesioner dan pengambilan data antara lain tidak ada yang mengantarkan ke posyandu dan pergi berkebun. Tujuan penelitian mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kabupaten Bulan Mongondo. Metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif melalui pendekatan cross-sectional study. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan cara purposive sample. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 61 responden dengan menggunakan rumus Sloving. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang berada di Desa Manembo, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bulan Mongondo yang mengikuti posyandu yang berjumlah 155 orang. Analisa data yang digunakan adalah analisa data univariat dan bivariat. Hasil penelitian dukungan keluarga, jumlah serta persentase. Baik 49 orang, persentase 80%. Kurang baik 12 orang, persentase 20%, total 61 orang. Dari tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai peran keluarga yang baik sebanyak 49 responden. Sedangkan dukungan keluarga kurang baik berjumlah 12 responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki dukungan keluarga yang baik lebih besar daripada responden yang memiliki dukungan keluarga yang kurang baik. Deskripsi keaktifan lansia mengikuti posyandu. Hasil penelitian tabel 2 di atas menunjukkan bahwa responden dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu baik berjumlah 45 responden 78%, sedangkan kurang baik dalam mengikuti posyandu lansia 16 responden 22%. Dapat disimpulkan bahwa responden yang keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia baik lebih besar daripada responden yang kurang baik dalam keaktifan mengikuti posyandu lansia. Tabel keaktifan lansia mengikuti posyandu berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa
Dari 88 responden yang memiliki dukungan keluarga baik dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia baik, terdapat 41 responden lebih banyak dibandingkan dukungan keluarga yang kurang baik dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia yang kurang baik ada 9 responden. Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan Chi-square X2 diperoleh nilai p-value sama dengan 0,00 lebih kecil dari x sama dengan 0,05. Berarti HO ditolak, maka terdapat hubungan dukungan keluarga dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kecamatan Pasir Timur, Bulan Mongondo. Nilai rasio sebesar 33,750 atau dibulatkan menjadi 34 yang artinya jika dukungan keluarga baik dengan demikian 34 kali lansia akan aktif mengikuti posyandu lansia. Sebaliknya jika dukungan keluarga kurang baik maka 34 kali lansia tidak aktif ke posyandu lansia. Pembahasan dari hasil uji statistik Chi-square X2 diperoleh nilai p-value sama dengan 0,00 lebih kecil dari A sama dengan 0,05 yang menunjukkan bahwa HO ditolak, maka terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kecamatan Pasir Timur, Bulan Mongondo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jolin Haryanto 2017 yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kebutuhan keaktifan lansia mengikuti posyandu di Kelurahan Pinrang. Dukungan keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan sangat dibutuhkan lansia dalam mempertahankan kesehatan dan kemandirian lansia. Keaktifan lansia dalam mengikuti kegiatan posyandu lansia sangat membantu petugas kesehatan dalam monitor serta membantu perkembangan kesehatan lansia dan memberikan pengertian tentang pola hidup sehat di usia lanjut. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dukungan keluarga mengenai keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kecamatan Pasir Timur, Bulan Mongondo. Sebagian besar responden memiliki dukungan yang baik dibandingkan dengan dukungan keluarga yang kurang baik. Yang kedua, terdapat hubungan dukungan keluarga dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di Desa Manembo, Kecamatan Pasir Timur, Bulan Mongondo. Saran berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi institusi pendidikan dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmiah dan masukan dalam pengembangan pengetahuan tentang perawatan lansia. Yang kedua, bagi profesi keperawatan agar menjadi masukan dalam rangka mengembangkan pendidikan pengetahuan serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para lansia. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan dalam penelitian gerontik dapat berguna untuk menunjang hasil penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih, demikianlah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan jika ada kritik atau saran bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.